Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami dapat menikmati hari ini dengan sukacita, damai sejahtera dan kebahagiaan dari Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi, urapi kami, buatlah kami mengerti akan maksud dan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Amsal pasal 24, ayat yang ke-16 bagian A. Tertulis demikian, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kegagalan terbesar yang terjadi dalam hidup seseorang manusia adalah ketika ia tidak mau bangkit lagi dari kegagalannya. Kegagalan bukanlah suatu kerugian, itu adalah suatu keuntungan, karena dari situ kita belajar, berubah, dan bertumbuh. Kegagalan bukanlah lawan dari keberhasilan, tetapi kegagalan adalah bagian dari keberhasilan. Belajarlah untuk menerima kegagalan dengan hati yang bersukacita, karena kegagalan bisa terjadi, namun hidup ini harus berjalan terus. Amsal pasal yang ke-24 ayat 16 bagian A dalam terjemahan yang lain berkata, sebab 7 kali orang benar gagal, namun ia bangkit kembali. Kita perhatikan saudara dalam ayat ini, bahwa ternyata menjadi orang benar tidak berarti bahwa hidup terbebas dari kegagalan. Kegagalan tetap bisa dialami oleh orang yang benar. Kalau kita tidak mengerti akan hal ini, maka ketika kita mengalami kegagalan, kita bisa terjebak dalam sikap yang salah, seperti menyalahkan Tuhan, meragukan akan janji firman Tuhan, dan bahkan meninggalkan Tuhan. Kita harus selalu siap menghadapi kegagalan, saudara. Perlu kita pahami bahwa kegagalan bukanlah sebuah aib. Kegagalan bukanlah kehancuran. Tetapi kegagalan adalah bagian dari proses untuk mencapai yang terbaik yang dirancangkan Tuhan bagi kita. Rencana kita boleh gagal, tetapi rencana Tuhan tidak akan gagal dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini dikatakan 7 kali orang benar gagal. Angka 7 di sini bukan sembarangan saja ditulis 7, saudara. Tetapi 7 di sini menggambarkan suatu kesempurnaan. Jadi maksud ayat ini adalah walaupun orang benar mengalami kesempurnaan dalam kegagalan, sekali lagi saudara, walaupun orang benar mengalami kesempurnaan dalam kegagalan, artinya gagalnya benar-benar sempurna. Sekalipun ia gagal berkali-kali, ia akan tetap bangkit, saudara. Ia tidak akan terpuruk, tidak akan terkapar dalam keputusasaan, kekecewaan, dan kegagalan terus-menerus. Tetapi ia akan bangun dan melanjutkan hidupnya dalam pimpinan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ada kegagalan yang membuat saudara merasa terpuruk dan putus asa saat ini? Kalau ada, saudara, sudahkah saudara memandang kegagalan itu sebagai suatu kesempatan untuk belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Renungkan kembali situasi saudara saat ini. Sudahkah saudara memahami alasan dari kegagalan yang saudara alami? Jangan berpikir bahwa kegagalan itu adalah suatu akhir.
Kegagalan justru adalah proses dari sebuah keberhasilan untuk menggenapi rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan saudara. Sikap terbaik untuk menghadapi kegagalan adalah berdamai dengan kegagalan itu. Maukah saudara menerima kegagalan yang terjadi dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Kegagalan tidak usah disesali dan jangan dijadikan bahan untuk terus menangis. Ya, terimalah setiap kegagalan kita sebagai bagian dari kehidupan dan bangkitlah kembali dengan semangat dan sukacita karena Tuhan. Firman Tuhan berkata, masih ada harapan untuk masa depan kita. Selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajar kami untuk tidak terpuruk dalam kegagalan, tidak putus asa, tidak kecewa, dan terus menangisi kegagalan yang kami alami. Tapi kami bangkit dan maju bersama dengan Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa kehidupan kami di bumi ini tidak dapat diwarnai dengan kegagalan demi kegagalan. Tapi Tuhan, kami percaya bahwa setiap kegagalan itu hanyalah merupakan proses dalam kehidupan kami untuk mencapai rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Kegagalan bukanlah akhir, tetapi kegagalan itu merupakan momen di mana kami dapat terus belajar, bertumbuh, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, rencana-Mu tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah ya Tuhan setiap kebenaran firman-Mu di dalam hati kami, agar kami senantiasa terus hidup di dalamnya dan bersukacita di dalam firman-Mu. Malam hari ini Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon perlindungan Tuhan atas kami. Lingkupilah kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini. Dan bangunkan kami kembali ya Tuhan, dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan lewat segala aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Amin.